Halo, jadi aku mau ngobrol sesuatu, temenin aku buat bersih-bersih muka setelah aku pulang kerja. Dan ini hari Minggu, tanggal 14 Desember, dari pagi sampai malam baru pulang aku kerja. Dan satu pelajaran yang aku dapat, setiap hari, setiap bergantinya hari, pasti dimana ada rasa kecewa. Kadang seharian full rasa bahagia, terus besoknya kita dikecewakan sama kehidupan, dikecewakan dengan segala kondisi yang ada. Sebenarnya nggak masalah banget sih. Ketika hidup dewasa, ya konsekuensinya satu, harus siap menghadapi rasa kecewa itu, dan ya harus mau terima apapun resiko yang harus dihadapi setelah kita berjuang seharian. Nggak mau tahu orang kita capek, nggak mau tahu orang tentang kehidupan kita yang tadi. Hari ini aku cuman mikir satu hal sih. Ketika aku bahagia, aku takut untuk terlalu bahagia. Dan ketika aku sedih, aku percaya kalau semua apapun yang cobaan yang datang ke aku bisa melewatinya. Nggak ada, karena di dalam Muslim ada yang mengatakan nggak ada cobaan melampaui dari batas kapasitas manusia tersebut. Jadi kalau semisal ada rasa capek, ada rasa bahagia, ada rasa senang, itu jangan berlebihan. Capek, istirahat, jangan banyak ngeluh. Bahagia, secukupnya. Tapi masalahnya letak bahagianya itu di mana? Dan bahagianya orang itu beda-beda. Ada yang kapasitasnya segini, ada yang segini, bahkan ada yang segini pun dia udah merasa bahagia dan udah bersyukur. Karena hidup yang susah itu bersyukur sama ikhlas. Dan aku sampai sekarang pun aku masih belajar ikhlas. Ikhlas itu caranya kayak gimana? Apapun yang aku lakuin itu kayak ya udah nggak apa-apa, aku bakal dia. Dan semuanya itu pasti ada jawaban, ada balasan. Dan kalau balasan dari Allah itu setimpal, jadi aku nggak perlu balas, nggak perlu apapun itu. Dan kalau semisal ada teman rekan kerja yang menyebalkan di dunia manapun, di dunia kerja yang seperti apapun, itu pasti ada orang-orang yang menyebalkan, yang tidak sepemikiran dengan kita. Tapi bagaimana kita memanage diri kita agar tidak terbawa arus suasana yang seperti itu. Karena menurut aku orang-orang kerja juga kayak ada aja cari masalahnya, ada aja yang dibikin masalah, padahal mereka juga bisa menyelesaikan dengan baik. Dan tapi masalahnya nggak semua orang itu bisa pahami yang seperti itu dan mau dengan cara itu. Kalau capek kerja biasanya ya ngapain lagi kalau semisal nggak tidur, bersih-bersih, terus tidur. Dan karena aku kerja seharian as a marketing, jadi kotornya segini, kotor banget. Kembali lagi, dan aku selama ini aku selalu mengepus diriku sendiri buat kerja. Karena memang aku masih belum punya pasangan dan aku masih belum fokus ke arah situ. Jadi aku mengambil 3 perusahaan sekaligus dalam satu hari. Jadi satu hari aku kerja di 3 perusahaan. Cuman 2 perusahaannya ini aku freelance dan satunya organik. Dan dimana banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya. Kalian bayangin aja, di perusahaan organik aku juga aku ada temen yang gak suka sama aku diadu domba. Aku bukan diadu domba sih, aku lebih tepatnya kayak
di A I U E O kayak gitu. A I U E O itu apa? Kayak dicari kesalahannya seperti itu. Sedangkan di perusahaan freelance aku juga nggak baik-baik saja, kayak disuruh ini itu, sedangkan ngasih deadline itu mepet banget. Kayak semisal ngasih deadline jam 10, ngasih taunya di jam 10 tapi deadline-nya jam 3 sore. Ya itu suatu tantangan sih, tapi menurut aku tidak akan pernah mengeluh tentang hal yang meningkatkan value aku. Jadi kalau apapun yang bisa ningkatin value aku ya kerjakan, karena kebermanfaat itu datang dari diriku sendiri dan untuk diriku sendiri, dan aku yang merasakan, bukan orang lain. Mungkin orang lain bisa ngasih tantangan ke aku, tapi ketika aku bisa berhasil melewatinya, aku akan naik level dan aku bisa mendapatkan suatu pelajaran dari pelajaran tersebut. Nggak semua orang bisa paham itu, cuman aku selalu mikirnya kalau semisal aku masih bisa ngerjain, ya aku bakal kerjain seoptimal mungkin. Tapi kalau semisal memang aku nggak bisa, ya aku tetap harus berusaha dong. Nggak mungkin harus nyerah, karena gimana ya, banyak orang di luar sana yang berharap lebih padahal lulusan sarjana di Indonesia. Dan kalau semisal kita yang lulusan sarjana pun dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nyerah, nggak nyari solusi, nggak nyari tantangan baru, ya gimana, sayang gitu. Karena pendidikan di Indonesia juga kayak gitu kayak ya gimana ya, capek sih ya. Kadang ada hari dimana aku merasa bahagia banget, aku merasa bersyukur banget udah dilahirkan seperti ini dan udah dikasih rezeki lebih. Tapi dimana di sisi lain aku juga pernah insecure, overthinking sampai benar-benar aku nggak bisa tidur. Pernah aku alamin, bahkan bukan aku doang, sebagian dari kalian juga pasti pernah mengalami hal yang tersebut. Cuman bagaimana aku bercerita, bagaimana kalian bisa mengungkapkan itu? Mungkin kalian enaknya punya teman, kalian punya teman yang bisa diajak kompromi, tukar pikiran, bisa nyari solusi bareng, atau bahkan kalian yang punya pasangan, kalian bisa curahin ke pasangan kalian. Itu satu hal nikmat sih menurut aku, karena setelah aku lulus, aku bener-bener kayak oh ternyata udah punya kehidupan masing-masing. Dan temenku dulu di kampus yang baik banget, dan setelah lulus pun juga masih bisa dihubungin, dan mereka sangat-sangat peduli sama aku. Tapi di satu sisi kayak nggak mungkin dong kalau misal aku cerita ke mereka, mereka kan juga punya masalah sendiri gitu. Dan kayak kalau misal aku dikit-dikit cerita ke mereka, kapan aku menikmati perjalananku dan mencari solusiku sendiri itu seperti apa, dan kapan aku bisa dan kapan aku bisa dewasa kalau semisal aku nggak belajar dari diriku sendiri. Masa terus-terusan dari orang lain solusinya? Enggak. Dan ini salah satu caraku untuk aku terlihat baik-baik saja, karena hidup dewasa itu ternyata kalau nggak diceritain juga semakin berat. Kalau diceritain itu takut salah orang, tapi kalau diupload di sosial media juga terlalu berlebihan. Nah, gimana? Tapi kalau aku sih kayak ya udah, daripada aku nggak punya media yang sebagai nggak punya media sebagai meluapkan emosi, ya akhirnya aku pilih salah satu media YouTube untuk meluapkan emosiku setiap hari. Bagaimana aku berkeluh kesah, bagaimana dengan kondisi aku yang sekarang. Mungkin untuk saat ini aku lagi capek-capek, emang benar-benar aku nge-push diriku sendiri, karena masih banyak banget impianku pas waktu dulu kuliah. Aku pengen banget punya suatu usaha sendiri tanpa ikut orang, karena di luar sana banyak orang yang lebih berkompeten tapi tidak mempunyai administrasi yang cukup.
Contohnya di perusahaan lain itu karyawan atau opreknya harus ada minimal S1, minimal IPK, sedangkan mereka pintar itu nggak berdasarkan dari akademik saja, tapi ada sisi-sisi lain yang mereka banggakan, kayak kreativitasnya atau public speaking atau berbagai macam hal yang tidak tertuang dalam suatu nilai atau dalam kertas itu. Nah, bagaimana cara aku untuk bisa membuat suatu rumah untuk mereka yang berkompeten, dan itu mimpiku pas waktu kuliah. Saat ini sih masih belum terwujud, bahkan bisa dikatakan masih jauh banget untuk mencapai suatu hal itu. Tapi ya itu yang membuat aku sampai sekarang pusing sendiri, overthinking dan lain sebagainya. Dan ya sampai sini dulu, aku cuma nitip satu aja. Ketika kamu bahagia, ingat bahagianya juga gak akan abadi. Dan ketika kamu sedih, ingat harus ada rasa syukur yang kamu miliki. Bye-bye teman-teman. Thank you udah ditemenin malam ini. Ini bener-bener udah malam banget sih, udah sekitar jam 11-an. Dan ya aku biasanya tidur jam 9 setelah lulus kuliah. Bye-bye.